itulah yang kita pegang. Ya. Dan kalau kemudian kita masuk ke dalam suatu board of peace, di mana kemudian pemerintah resmi yang ada di Palestina, ya, siapapun dia, apakah itu Fatah ataupun siapa ya, itu harus dianggap sebagai pemerintahan resmi. Dan kemudian kalau misalnya kita lihat bahwa Amerika dulu juga membantu diplomasi kita mengenai Irian Barat ya. Dan Anda lihat ya, yang dibantu Amerika itu adalah perundingan resmi antara pemerintah Belanda dengan pemerintah Indonesia ya. Walaupun itu pada saat itu PBB belum masuk, tapi begitu misalnya perjanjian New York itu ditandatangani ya, itulah baru kemudian disetujui oleh PBB. Saya ingin tanya pada Prof, apa bahayanya Indonesia masuk ke BOP menurut Prof Ikrar? Ya, karena Anda lihat ya, di mana ada di situ di dalam BOP itu ada kalimat yang menyatakan bahwa perjuangan ini selain membentuk suatu situasi damai di Gaza, ini juga akan berakhir pada pemerintahan solusi two state solution. Nggak ada itu, Israel aja nggak setuju mengenai pemerintahan Palestina. Gitu. Ya, sebetulnya kan BOP ini tidak ada urusan sama Iran sebetulnya. Saya mau mengacu kepada pernyataan Presiden Prabowo bahwa Indonesia konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina, tetapi Indonesia dengan prinsip bebas aktifnya akan memainkan peran strategis tertentu dengan bergabung di dalam organisasi multilateral macam ini untuk kepentingan semua. Artinya Indonesia menginisiasi perdamaian antara Israel dan Palestina. Kalau kita menginginkan Palestina merdeka, kata Presiden dalam satu pidato kalau nggak salah ingat, kita juga harus menghargai kehendak Israel untuk merdeka, kan gitu. Nah, bebas aktif itu kan mengandaikan kita berpihak bukan kepada satu pihak, ya, tapi kepada nilai-nilai yang kita miliki sebagai sebuah negara bangsa yang ikut terlibat aktif di dalam panggung global. Sekarang saya ingin bertanya pada Anda ya, apakah otoritas Palestina itu ikut di dalam BOP? Tidak, ya. Itu satu, ya. Kemudian tanah itu tanah siapa? Dan kemudian akan dibangun untuk siapa, ya? Kalau kita lihat itu jelas bahwa itu untuk kepentingan Israel dan juga anak mantunya Donald Trump. Kalau kita lihat blueprint pembangunan tersebut ya, nggak ada itu bahwa itu nanti untuk orang-orang di Gaza ataupun di Palestina pada umumnya.